Kemudian lagi di sini dicontohkan oleh Tuan Syekh, laksana sepohon kayu, kita lihat banyak daunnya, cabangnya, rantingnya, pohon dan akar dan sebagainya. Inilah yang dinamakan sebatang pohon kayu. Jadi pohon kayu tadi ada daunnya, ada dahannya, ada rantingnya, ada cabangnya, ada akarnya. Inilah yang dinamakan sebatang pohon kayu. Semua itu datang daripada biji juga. Nah, jadi kata Tuan Syekh, laksana sepohon kayu, kita lihat banyak daunnya, cabangnya, rantingnya, pohonnya, dan akarnya dan sebagainya. Semuanya itu datang daripada biji yang tampak pada sir hati dan pikiran kita, hanyalah biji semata-mata. Nah, ini kalau memandang kembali kepada asalnya tadi. Nah, misalnya tadi adalah pohonnya tadi pohon kelapa. Pohon kelapa tadi ada batangnya, tapi pohon kelapa tak ada cabang. Nah, kalaupun apa tadi buah gandaria, buah ramania tadi, nah ada pohonnya, nah, ada dahannya, ada rantingnya, ada daunnya, ada buahnya tadi. Nah, kalau pohon kelapa ada paling batangnya, pelepahnya, nah, pelepah. Nah, di pelepah tadi ada daunnya, ada buahnya. Nah, namun semua itu yang namanya pohon tadi, baik dahannya, cabangnya, rantingnya, daunnya yang banyak itu adalah berasal daripada biji juga, yang dinamakan kata orang Banjar, inilah paung atau biji atau bibit pertama. Laksana air tadi adalah zat yang tunggal tadi adalah air, yang Maha Esa tadi artinya benar-benar inilah bahan dasarnya, inilah asalnya. Lalu dari contoh pohon tadi, sebatang pohon tadi, dapat diambil kata Tuan Syekh tadi pengertian bahwa daun, cabang, ranting, batang dan akar adalah alam dan akhwan ini tadi. Sedangkan biji itu adalah misa. Nah, inilah misa. Sedangkan biji itu adalah misa. Ini mohon maaf tadi, Allah itu bukan bisa dimisah-misahkan dengan segala sesuatu dengan seumpamanya. Ini kan sudah jelas. Tapi karena memberi paham, nah, untuk memberi paham tadi, ini hanya sekedar contoh untuk memudahkan pengertian saja, pemahami saja, jangan diputar lagi pengertiannya lantas biji datang dari mana. Nah, contoh ini hanya menitik beratkan pada pengertian biji sebagai sumber daripada segala sesuatu. Nah, jadi biji tadi sumber daripada segala sesuatu. Kalau biji dari mana lagi? Nah, biji dari mana? Dari tanah. Tanah dari mana? Daripada air. Panjang lagi ceritanya. Nah, dari ini. Nah, lalu kepada Nur Muhammad dari mana? Daripada zat Allah. Zat Allah mana? Daripada Allah juga. Nah, Nur Muhammad tadi berasal daripada Allah. Nah, panjang ceritanya. Ya, sampai biji tadi. Nah, ini hanya memberi contoh, memberi tamsil, jangan dipelintir kata-kata ini, jangan disebutkan bahwa Allah Ta'ala itu biji. Nah, jadi membahas biji, ini biji rambutan, ini biji durian. Ya, semuanya yang ada di alam ini memang rasanya dari biji. Baik rambutan berasal dari biji. Kalau dari sekarang nih apa, cangkukan ada, stik ada, okulasi ada. Kalau yang alaminya, nah, rambutan dari biji, buah pepaya dari biji, buah kelapa dari biji, padi dari biji, semuanya daripada biji-bijian. Nah, hanya pohon pisang yang ada berbiji, ya kan nanti ada pohon pisang biji juga. Nah, kata orang dulu, aku belajar biji-bijian. Nah, jadi aku menuntut kepada seorang yang alim tadi cuma belajar biji-bijian, dikira
kita belajar apa? Biji cempedak, biji rambutan. Nah, kita kadang ngerti tadi. Nah, cuma belajar biji. Nah, artinya, katanya disuruh ngaji, aku tidak bisa. Nah, cuma kalau tunggal bijian, nah bisa. Nah, ceritakan biji rambutan, biji durian. Itu maknanya sebenarnya sindiran. Kiasan daripada sindiran. Artinya kita lebih mengenal kepada huruf tadi, per bijinya satu-satunya asalnya dari mana. Mengenal kepada pembaca Al-Quran itu sendiri tadi, hendaknya yang membaca Al-Quran, kitab suci Al-Quran tadi, hendaknya terlebih dahulu mengenal akan dirinya tadi. Artinya dirimu dari mana asalnya. Nah, ketahui dulu dirimu berasal dari mana. Nah, jadi yang ada di alam ini, laksana pohon tadi adalah berasal daripada biji-bijian. Atau yang kita beri paham tadi, di luar daripada konteks daripada kitab Ad-Darun Nafis tadi, sedikit contohnya adalah es batu tadi. Karena mungkin zaman dulu tak ada es batu. Ya, zaman Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari ini ada tidak kira-kira nanti? Zaman es batu adalah kira-kira nanti? Adakah sudah yang meneliti es batu, pembikinan es batu nih? Tahun berapa? Nah, kira-kira pasaran tahun berapa ada es batu di Banjarmasin? Tahun berapa? Zaman Belanda adakah sudah es batu? Tahun berapa? 50-an? Nah, 80-an belum ada pabrik. Iya. Nah, zaman Belanda atau zaman Jepang sudah adakah es batu? Nah, karena zaman dulu mungkin belum ada, zaman Tuan Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari ini mungkin zaman itu belum ada pemrosesan, pembikinan, pencetakan es batu sama seperti zaman kita sekarang. Kalau zaman kita ya menyesuaikan zamannya. Nah, zamannya tadi. Nah, lalu pembicaraannya mengarah ke depan tadi. Nah, jadi es batu dengan air. Jadi yang namanya es tadi adalah Haji Sulaiman kah, siapapun, itulah es batu tadi yang sudah membeku. Dan inilah yang disebut kenyataan air. Jadi kalau hendak melihat nyatanya, tajalinya, tajali itu tadi yang disebut dengan nampak. Atau tidak ada lagi terdinding, terhijab. Tidak ada lagi yang menutup-nutupi. Artinya sampai tidak lagi terlihat gaib menjadi nyata, itu tajali tadi. Nyata atau nampak. Jadi tajalli Allah tadi, nyatanya tadi, nyatanya Allah tadi. Nah, ini walaupun contoh berulang-ulang, kadang-kadang lebih paham bila diulang-ulang tadi. Ya kepejak. Nah. Nah, jadi yang merasakan tadi adalah dirimu juga yang merasakan. Seorang guru atau siapapun tadi cuma menjelaskan. Yang merasakan dinginnya, sejuknya air adalah dirimu sendiri. Dirimu sendirilah yang merasakan kesejukan, nikmat dan anugerah air tadi merasapi seluruh batang tubuh. Lalu ini cerai air, tanah dengan air itu apa yang dinamakan? Artinya diri tadi dimesrai oleh sang air. Seutuh-utuhnya diri tadi dimesrai oleh air. Nah, dimesrai itu, jadi yang namanya mesra itu sendiri, ruang lingkupnya dari ujung rambut sampai ujung kuku tidak ada lain, yang ada tuh hanyalah air semata. Itulah yang dinamakan dimisrai oleh air. Artinya seutuhnya, yang sebenarnya. Nah, bahasanya sebenarnya lagi, itulah hakikat dirimu yang sebenarnya
adalah air semata tadi dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ini yang dinamakan dimisrai. Dimisrai itu dipenuhi, artinya tiada lain, yang ada tuh hanyalah air semata. Walaupun engkau bukan air, tapi dirimu tiada lain daripada air. Nyata jelas bila engkau menyatakan dirinya air, inilah bertolak belakang tadi dengan keadaan kenyataan yang dinamakan syara. Nah, dalam syara itu kenyataan yang dipandang itu bukan hakikatnya tadi, yang dilihat kenyataan. Kalau es batu ya es batu. Tapi kalau dipandang hakikat, pandang hakikat itu yang sebenarnya. Sebenarnya siapa es batu ini tadi? Sebenarnya diriku ini tadi adalah seutuhnya berasal daripada air. Nah, ini tadi. Jadi yang banyak sekarang malam hari ini, siapapun yang nampak itu dirinya, baik yang mendengarkan secara offline, pemahamannya suhud atau laksana daripada es batu yang banyak tadi, yang dinamakan kasrah, yang banyak, yang beraneka ragam tadi. Sampai di sini dulu mungkin pemahamannya, pandang yang banyak pada yang satu. Suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Jelas saja nah.